Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Amma ba'du. Jemaah dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang dimana pada hari ini, di masa pandemi ini, kita masih menyempatkan mendengarkan sebuah ceramah dari saya. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah, Nabi akhir zaman, sang revolusioner, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menolong kita dari kegelapan menuju cahaya, yaitu akhirul Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertajuk pentingnya bertutur kata lewat media sosial pada era pandemi ini dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Di era ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, kita semakin dipermudah dengan penggunaan teknologi untuk membantu pekerjaan kita, termasuk juga dalam menyapa dengan orang yang berada jauh dari kita. Siapa yang tak kenal sosial media yang sering kita gunakan untuk berkomunikasi, mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Seringkali kita temukan hal-hal yang menarik, termasuk juga ketika kita menyapa lewat chat dengan seseorang, dari yang sepantaran kita hingga yang lebih tua. Namun, lambat laun, ketika dalam membalas chat, sering dilupakan, terlebih juga menggunakan kata-kata yang tidak sopan, yang tidak seharusnya layak kita bicarakan, apalagi sampai menyinggung perasaan orang yang kita tuju. Padahal bertutur kata itu sangat penting, tidak hanya di dunia nyata saja, namun bisa juga di dunia maya. Bertutur kata pun telah disinggung di masa Rasulullah SAW. Beliau terkenal sebagai seorang komunikator handal dan orator yang hebat. Cara beliau dalam bertutur kata sangatlah beradab. Bahasanya tersusun rapi, indah dan menarik, serta perkataan yang mengandung nilai-nilai kebenaran. Tidak bisa dipungkiri juga beliau diberi gelar Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya. Lantas, bagaimanakah beliau dalam bertutur kata? Di antaranya adalah, yang pertama, mengulangi ucapan 3 kali. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya apabila mengucapkan salam, beliau mengucapkannya tidak 3 kali, dan apabila berbicara, beliau mengulanginya 3 kali pula. Hadis riwayat Bukhari dan dari kitab ilmu. Yang kedua, tidak berlebihan dalam berbicara. Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Aisyah berkata, "Tidaklah kamu heran dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang datang lalu duduk di samping kamarku menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ia bermaksud memperdengarkannya kepadaku. Padahal ketika itu aku sedang bertasbih atau berzikir, lalu ia pergi sebelum aku menyelesaikan zikirku. Seandainya aku sempat tidak menemuinya, tentu aku akan menolaknya atau tidak memperkenalkannya, karena Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan hadis secara berturut-turut sebagaimana yang kalian sampaikan. Dalam arti ini ialah menyampaikan hadis sekian banyak dalam satu waktu." Hadis riwayat Bukhari dan dari kitab Al-Manaqib. Ini juga bisa kita terapkan saat melakukan video call dengan orang lain. Yang terakhir adalah tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari nomor 6018.
Ia menjelaskan bahwa perkataan baik boleh jadi tergolong perkataan yang wajib atau sunnah untuk diucapkan, karena perkataan itu boleh diungkapkan dan diucapkan. Karenanya, perkataan itu boleh diungkapkan sesuai dengan isinya. Segala perkataan yang berorientasi padanya, pada hal wajib atau sunnah, termasuk dalam kategori perkataan wajib. Perkataan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut berarti tergolong perkataan jelek atau yang mengarah pada kejelekan. Oleh karena itu, orang terseret masuk dalam lubangnya, atau perkataan jelek atau yang mengarah pada kejelekan adalah diam. Ternyata, cara-cara di atas juga berguna ketika kita membalas chat orang lain, terutama untuk yang lebih tua dari kita. Seperti to the point, sampaikan apa yang kita ingin atau perlukan kepada orang yang kita tuju. Jangan lupa diawali dengan salam, kemudian menanyakan kabar, lalu sampaikan apa yang kita perlukan. Sekian dari ceramah saya pada hari ini. Jikalau ada kekurangan dalam hal penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.